Ketika kita berdoa kepada Allah, ada adab yang harus kita jaga. Adab pertama dalam meminta kepada Allah adalah mulailah doa kita dengan memuji Allah. Lalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta tusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, semua doa akan tergantung. Semua doa tidak akan sampai kepada Allah kecuali kalian memasukkan salawat kepadaku di dalam doa tersebut. Alhamdulillah, nahmaduhu ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah وكشف الله به الغمة وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وصحبه ومن سن بسنته ومن جاهد بجهاده حتى أتاه اليقين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam yang mulia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ada sebuah amalan yang merupakan inti dari segala ibadah. Ada sebuah syariat yang dengannya kita bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan atau syariat tersebut adalah doa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Di dalam ibadah solat ada doa, di dalam ibadah puasa ada doa, di dalam ibadah haji, zakat, di dalamnya ada doa. Dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah ibadah kecuali tujuannya adalah agar kita berdoa, meminta, berharap dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa merupakan ibadah yang agung dan ibadah yang besar. Karena dengan doa kita mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, maka kita berdoa meminta kekuatan kepada Allah. Dengan doa kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, maka kita meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita mengakui kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang miskin, lantas kita meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan karena dekatnya aku dengan hamba, kata Allah, aku selalu mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta
dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni." Perintah dari Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Tetapi Allah tidak hanya memerintahkan untuk berdoa. Allah berikan langsung jaminan atas sambutan dari perintah tersebut. Yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, astajib lakum, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Maka tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Ketika Allah berjanji akan mengabulkan semua doa, ketika Allah berjanji akan memberikan semua permintaan, maka Allah takkan pernah melanggar janjinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdabu alaih." Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah laknat dia. Berarti dia menyombongkan dirinya. Dia menganggap keberhasilan yang Allah berikan selama ini adalah karena kekuatan dan kecerdasannya. Bukankah di dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita? Para sahabat meriwayatkan setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Ya Allah, yang maha perkasa dan yang maha kekal, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Perbaikilah semua urusanku dan jangan biarkan aku bergantung kepada diriku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa adalah syariat yang besar, adalah syariat yang agung. Bahkan doa adalah inti dari ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja ketika kita berdoa kepada Allah, ada adab yang harus kita jaga. Ada cara yang harus kita perhatikan. Bukankah meminta kepada sesama makhluk tetap ada adab yang harus kita jaga? Mengirimkan proposal kepada pejabat, harus jelas proposalnya apa, harus ada mukaddimahnya, harus jelas berapa yang kita mau, ada aturannya. Apalagi meminta kepada Allah, ada aturan dan ada adabnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, adab pertama dalam meminta kepada Allah adalah mulailah doa kita dengan memuji Allah. Bagaimanapun kita terdesak untuk meminta sesuatu, sebelum meminta kepada Allah, pujilah Allah. Allah sangat senang jika dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untuk Allah, segala sanjungan hanya untuk Allah. Kita mulai doa kita dengan memuji Allah. Lalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta tusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, semua doa akan tergantung, semua doa tidak akan sampai kepada Allah kecuali kalian memasukkan salawat kepadaku di dalam doa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, adab berikutnya dalam berdoa adalah kita berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu-waktu yang sangat diharapkan akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berada di antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yurad ma bainal azan wal iqamah." Allah tidak akan menolak doa yang dipanjatkan di waktu antara azan dan iqamah. Maka kalau ditanya apa amalan terbaik antara azan dan iqamah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sebanyak-banyaknya dan mintalah sebaik-baiknya. Karena ketika kita berhenti berdoa, maka disitulah laknat Allah akan turun kepada kita. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu kedua yang baik untuk berdoa adalah ketika kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a. Kata Rasulullah, posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadirin, bukan di sujud terakhir saja, tetapi di semua sujud. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengatakan sujud, tidak ada Rasulullah katakan sujud terakhir atau sujud pada solat wajib, tetapi solat apapun dan sujud pada rakaat keberapapun, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu berikutnya yang mustajab untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir atau lebih kurang 3 jam sebelum masuknya waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Tidak hanya malam Jumat, tidak hanya malam Ramadan, tidak hanya malam Lailatul Qadar, kulla lailatin. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan, barang siapa yang meminta akan aku beri, dan barang siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Tetapi hadirin, kebanyakan dari kita saat momentum yang luar biasa itu datang, terlelap di bawah selimut tebalnya, bermimpi indah dengan dunia dan cita-cita kosongnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tengah menyeru hamba untuk meminta kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu berikutnya yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dizalimi oleh orang lain. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya ketika orang terzalimi berdoa kepada Allah, takkan ada yang menghalanginya. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini juga berlaku kepada non-muslim. Maka haram bagi seorang muslim untuk berbuat zalim kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa adalah inti dari ibadah. Sekali lagi, barang siapa yang berhenti berdoa dan tidak meminta kepada Allah, maka akan turun laknat Allah kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara.